alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di awal minggu Senin pagi ini. Kita akan masuk dalam ibadah pagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari yang Tuhan sediakan. Berkat baru, pagi baru untuk kami dapat jalani. Ya Bapa di surga, bukan hanya melewati satu hari ini, Tuhan mau supaya hidup kami meninggalkan arti, makna bagi sesama dalam perjalanan hidup kami sesuai dengan keteladanan Yesus dalam hidup kami. Kami akan dengarkan renungan penguat pedoman bagi hidup kami satu hari ini. Berfirmanlah, kami anak-anakmu siap mendengarkannya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlengkapan senjata Allah. Jadi satu minggu ini kita akan berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 13 dikatakan demikian. Efesus 6 ayat 10 sampai 13 demikian. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan
segala sesuatu. Demikian firman Tuhan, perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu Saudara, kayu salib telah menyatakan dan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Nah, tetapi kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, maka Yesus, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita untuk menyertai, mengingatkan kita akan iman kita. Nah, di tengah-tengah situasi kehidupan yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dunia ini jahat, kita akan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini. Ya. Perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Bahkan dikatakan kita diperintahkan oleh Rasul Paulus supaya kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani. Karena dikatakan tadi kita harus bertahan, ya, bertahan untuk menghadapi tipu daya iblis, melawan tipu muslihat iblis. Inilah kondisi yang kita alami sekarang di tengah-tengah dunia. Dikatakan tadi dunia yang jahat, kemudian di dalamnya ada berbagai macam tipu muslihat iblis. Tipu artinya ada trik iblis yang seolah-olah kita dibawa ke jalan yang lurus, tapi ujungnya kebinasaan. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Kelihatan benar, beda ya, kondisi benar dan kelihatan benar. Itu yang terjadi sekarang. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Sangat perlu mengenakan perlengkapan senjata rohani, ya, perlengkapan senjata Allah. Karena sekarang ini musuh kita bukanlah darah daging, bukan lagi sesama kita musuh kita. Kalau perintah Tuhan Yesus berkata, ya, kita harus mengasihi musuh kita, ya, bukan membinasakan musuh kita, bukan melawan musuh kita, tapi kita mengasihi musuh kita sebagai wujud nyata hukum kasih yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita sebagai pengikut Yesus. Maka kita diperintahkan bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa faedahnya, tapi mengasihi musuh, bukan membinasakannya, bukan melawannya. Musuh kita sekarang adalah tipu daya atau tipu muslihat iblis, ya. Roh-roh di udara, roh yang tak kelihatan itu yang mempengaruhi kita untuk jauh dari Tuhan. Iblis yang mempengaruhi kita untuk memusuhi sesama kita. Tipu dayanya, triknya. Nah, maka sangat perlu kita mengenakan perlengkapan senjata rohani. Nah, saudara-saudara, seringkali kita gagal dan jatuh, dan kita beralasan kita tidak punya kekuatan. Imanku kecil, kemanusiaanku masih lekat pada diriku, ya. Kalau ini menjadi alasan kita, maka kita akan terus kalah menghadapi tipu muslihat iblis. Percayalah. Tapi kalau kita sudah mengenakan perlengkapan senjata rohani kita, yang akan kita bahas nanti satu minggu ini, apa saja perlengkapan senjata rohani, kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita tidak akan pernah terjerumus, karena tujuan iblis itu adalah tidak ada hari-hari dalam diri kita ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Itu yang diinginkan oleh iblis. Maka sangat perlu kita memiliki senjata rohani dalam diri kita untuk melawannya. Di kondisi dunia sekarang ini banyak tipu daya iblis dan dunia semakin jahat adanya. Bagaimana kita bertahan sebagai anak Allah,
sampai pada kesudahannya, kenakan perlengkapan senjata Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam doa kita puji Tuhan El Shaddai. Tidak perlu takut karena Allah beserta dengan kita. Allah yang El Shaddai, Allah yang menjadi kekuatan kita. Tak usah aku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hadirat-Mu yang Maha Kudus atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Engkau memberikan kehidupan bagi kami dan Engkau juga menyediakan kami penuntun kehidupan, yaitu firman-Mu yang telah kami dengarkan. Di tengah-tengah dunia yang beragam, trik, tipu muslihat iblis yang mau menjatuhkan kami. Dunia yang kami tempati semakin jahat, yang akan membawa kami terpisah dari Tuhan. Supaya tidak ada lagi yang memuliakan Tuhan, tidak ada yang bersyukur kepadamu, tidak ada yang menyatakan kasih kepada Tuhan. Itulah tujuan iblis. Ya Bapa, firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami mengenakan perlengkapan senjata rohani kami, senjata Allah, supaya kami kenakan itu melekat terus dan tidak pernah terlepas dari diri kami, tidak pernah lengah di perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi akhirnya adalah kebinasaan. Itulah tipu daya muslihat iblis. Ya Bapa di surga, mampukan kami untuk mengenakan senjata Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang kepadamu memohon ampun atas segala dosa kami. Ampuni kami, dosa dalam tingkah laku, dosa dalam pemikiran, dosa dalam kebencian, dosa dalam perbuatan. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami, dosa dalam ucapan, ucapan yang mencaci maki, yang menghina orang lain.
Mungkin juga menghujat Roh Kudus, ampuni kami, ampuni kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami satu hari ini. Bila Tuhan menyertai kami dalam perjalanan hidup kami satu hari ini, sertai seluruh jemaat dan kami sekalian yang akan memulai aktivitas di rumah, di kantor, aktivitas bisnis, usaha, aktivitas pendidikan anak, sekolah, kampus, dan aktivitas lainnya. Tuhanlah yang menyertai melindungi kami sekalian. Firman-Mu menuntun kami supaya dalam pekerjaan kami dan aktivitas kami tetap kami mengenakan senjata Allah untuk menghadapi tipu muslihat iblis dalam pekerjaan kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan kebenaran, kejujuran, ketulusan, kerelaan. Dan kami melakukannya itu bukan seolah-olah untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Memberkati segala upaya yang mereka buat, baik melalui medis, melalui terapi, melalui makanan minuman yang dikonsumsi, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, apapun itu, Tuhanlah yang memberkati semuanya untuk mendatangkan kesembuhan mereka yang membutuhkan kesembuhan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di luar kota karena pendidikan dan pekerjaan, bahkan keluarga yang ada di luar kota, Tuhan juga menyertai melindungi mereka. Kami doakan juga untuk orang tua kami yang ada di gereja ini, Usinda. Berkatilah mereka dalam masa tua mereka supaya tetap mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan mereka menjadi teladan bagi kami sekalian. Kami doakan juga untuk orang tua kami yang jauh dari kami, di kampung halaman, dimanapun berada, Engkau yang menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, dengarkan doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.